Apakah semua dosa akan diampuni termasuk dosa besar seperti berzina? Dosa apa yang tidak diampuni? Kalau Anda yang bertanya ini masih hidup, semua dosa diampuni, apapun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a dalam surah Az-Zumar. Allah mengampuni semua dosa. Durhaka sama orang tua, jahat sama apapun, selama masih hidup. Taubat nasuha. Sekarang ini taubat nasuha. Cuma dosa ada dua macam. Ada dosa yang berhubungan dengan hak Allah saja. Seperti kasus misalnya tidak sholat, ya, tidak puasa, itu haknya Allah. Kalau teman-teman taubat nasuha kepada Allah, Allah maha pengampun. Allah bisa maafkan sebanyak apapun dosa kita. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia, kayak ghibah, gunjing, fitnah, mencuri, memukul, ya, menjatuhkan martabatnya lah, apalah segala macam, ini hubungan sama manusia. Maka ini syaratnya harus taubat kepada Allah karena Allah larang, dan harus mengembalikan haknya orang itu. Memperbaiki namanya kah, mengembalikan barang yang pernah dicuri kah, itu harus. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa di antara kita, itu adalah kita yang selesaikan. Tapi kita harus taubat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi dosa dengan dia, langsung dengan Allah, maka Allah akan maafkan. Ya. Jadi ini Allah subhanahu wa ta'ala akan maafkan. Walaupun berzina berulang-ulang, walaupun membunuh berulang-ulang, semua ini insya Allah akan dimaafkan oleh Allah. Yang tidak diampuni teman-teman sekalian, kalau orang meninggal tidak sempat taubat. Ini pun dibagi dua lagi oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia berbuat dosa selain syirik, selain kekufuran, selain kemunafikan, ya, dalam arti kata betul-betul dia muslim tapi dia punya dosa-dosa, maka ini namanya selain kemusyrikan, artinya tidak menyebutkan Allah. Kekufuran dan kemunafikan ini jelas-jelas sudah tidak mungkin, gitu kan? Maka masih tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Misal dia meninggal berzina tidak sempat taubat, misal dia beriba tidak sempat taubat, maka ini masih ada kemungkinan dia akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawah masyiat, kalau Allah ingin Allah maafkan, kalau Allah ingin Allah siksa, ya. Tapi kalau perbuatan dosa syirik, kufur, ya, munafik, ini tidak dimaafkan oleh Allah. Ini meninggal jelas ahli neraka yang kekal. Orang munafik di sini maksudnya adalah orang yang betul-betul pura-pura Islam, bukan orang yang ada padanya ciri. Karena hadis yang berbunyi misalnya tanda-tanda orang munafik 3, kalau dia berbicara dia bohong, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia pungkiri. Ini tanda-tanda, bukan berarti dia orang munafik. Kalau dia terus membiarkan itu pada dirinya, dia akan pindah kepada munafik yang besar. Munafik yang sebenarnya adalah yang kekal di api neraka, munafik yang pura-pura Islam. Dia pakai nama Islam, dia pakai kedok pakaian Islam, tapi dia bohong. Seperti di zaman Nabi SAW, pimpinannya namanya Abdullah bin Abi Salul. Abdul, hamba Allah namanya. Tapi pimpinan orang munafik. Maka jangan terpengaruh dengan nama-nama mereka. Namanya bisa Yusuf, bisa Ahmad, bisa Fulan nama Islam. Tapi itu tidak boleh jadi tolok ukur. Intinya ketahuannya mereka kalau Islam bilang A, dia bilang B. Allah bilang dan Rasulnya tidak boleh, dia bilang boleh. Allah bilang boleh, dia katakan tidak boleh. Dan dia bertolak belakang dengan hukum-hukum Allah. Ya. Itu gampang dikenal tentunya. Kemudian orang kafir jelas. Kafirnya ada dua macam. Ada kafir yang mutlak, memang dasarnya dia tidak ada keimanan sama sekali seperti ateis. Ada kafir yang disebabkan karena substansial kekafiran itu sendiri. Seperti ahli kitab. Mereka beriman sama Allah, mereka agama profetis, mereka beriman. Seperti Yahudi beriman pada Musa alaihissalam. Tapi karena masih ada substansial keimanan yang tidak disempurnakan seperti datangnya Nabi Isa, harusnya mereka sempurnakan imannya kan. Makanya orang Nasrani kalau ditanya bagaimana pendapat kalian tentang Yahudi, mereka bilang kafir. Kenapa? Karena tidak mau imani Nabi Isa. Bahkan yang berusaha mensalibi Nabi Isa adalah orang-orang Yahudi, kan gitu. Jadi ada secara substansial mereka tidak beriman, dan itu juga sebabnya kenapa kita mengatakan ahli kitab kafir. Karena memang mereka masih belum beriman secara keseluruhan kepada Allah SWT. Maksudnya ditolak risalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sementara orang musyrik adalah orang muslim, bisa saja muslim tapi dia menyekutukan Allah. Ini enggak boleh teman-teman. Dan syirik ada dua macam, ada syirik besar, ada syirik kecil. Sudah pernah kita jelaskan. Syirik besar adalah menyembelih kepada selain Allah, tawaf di kuburan lah, minta-minta kepada pohon keramat. Ini semua bahaya, syirik besar. Ini bahaya, bisa mengeluarkan dari Islam. Tapi ada syirik kecil, riya, memperindah ibadah karena makhluk, dan ini masih tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, kalau dia meninggal tidak sempat taubat dari kemunafikannya, dia tidak masuk Islam, orang kafir juga tidak. Orang musyrik tapi syirik besar, maka Allah tidak akan ampuni ini kalau syirik besar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan maafkan dosa-dosa syirik, dan Allah masih maafkan dosa selain syirik itu. Maksudnya pada hari kiamat.
Kalau dia sudah meninggal tidak sempat taubat. Tapi kalau syirik kecil masuk dalam kategori dosa besar. Kayak riya misalnya. Karena riya itu misalnya orang sholat, dia berindah sholatnya hanya karena makhluk di sebelahnya. Ada manusia di sebelahnya. Maka amal itu saja yang hancur. Amal lain tidak ada pengaruhnya. Kalau syirik kecil, riya. Atau berbangga-bangga menceritakan amal-amal solehnya gitu kan. Tapi kalau syirik besar ini bahaya. Allahu a'lam.